Mari kita berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Sorak-sorai kemenangan bagi nama Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, apa kabarnya? Sehat, diberkati, luar biasa. Yes. Saya jemput kita sama-sama bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Haleluya. Kami percaya bahwa kita semua umat-umat pilihan Tuhan. Amin. Yes, amin. Seberapa banyak kita yang percaya bahwa kita umat-umat pilihan Tuhan? Seberapa banyak kita yang percaya selama 1 minggu ini penyertaan Tuhan yang sungguh luar biasa bagi setiap kita? Boleh sama-sama katakan haleluya. Haleluya. Boleh tos samping kanan kirimu Bapak Ibu katakan mari bersuka cita di hadapan Tuhan. Haleluya. Siap memuji nama Tuhan Bapak Ibu. Siap bersuka di hadapan Tuhan Bapak Ibu. Yang siap bersuka boleh berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Kami mau bersuka di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau nyatakan kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Lebih lagi nyatakan hari ini. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Di dalam siapa Bapak Ibu? Dalam Tuhan. Amin. Bersuka di dalam Tuhan. Sama-sama lambaikan tanganmu. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka ciptalah. Oh bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka ciptalah. Lebih lagi tepuk tangan yang paling mulia buat Tuhan kita. Serukan sama-sama katakan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Lebih lagi di hadapan Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Bersuka di hadapan Tuhan. Ya Yesus, bersuka di dalam Tuhan. Semua bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka ciptalah. Oh bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka cipta. Sama-sama bertepuk tangan di atas kepala Bapak Ibu katakan oh bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka ciptalah. Oh bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka ciptalah. Lebih lagi di hadapan Tuhan. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka ciptalah. Yes. Oh bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka ciptalah. Sekarang bersuka, bersuka. Sekarang bersuka, bersuka cipta. Kami bersuka cita atas Engkau ya Tuhan. Haleluya. Orang yang bersuka di hadapan Tuhan serukan haleluya. Saya percaya orang-orang yang
hari tempat ini adalah orang-orang yang mau dibangun hatinya untuk menyembah Tuhan. Amin. Siap untuk menyambut hadirat Tuhan di tempat ini Bapak Ibu Saudara. Amin. Haleluya. Kita bersatu dalam doa Bapak Ibu. Berikan hati yang siap untuk menyambut hadiratnya pada pagi hari ini. Dia akan melawat kita dengan kasih-Nya. Dia akan menjamah setiap hati yang mau diubahkan di tempat ini. Kami mau rindu Tuhan Yesus. Pemulihan yang daripada Engkau turun atas kami Bapa. Kami mau Tuhan lebih lagi membangun setiap pujian penyembahan kami. Rindu memberikan yang terbaik di hadapan-Mu. Engkau yang turut bekerja, Engkau turut berkarya. Melawat pribadi lepas pribadi di tempat ini. Tuntun kami dengan setiap roh-Mu. Roh Kudus yang membangun kami Tuhan. Biarlah Bapa Engkau yang berotoritas dalam setiap ibadah kami. Mulai dari awal pertengahan hingga selesainya Tuhan. Kami persembahkan seutuhnya hanya ke dalam tangan Tuhan. Karena kami ya Tuhan Yesus tidak bisa membalas dengan apapun ya Tuhan. Segala kebaikan-Mu di dalam hidup kami Bapa. Ini setiap hati, pikiran kami, seluruh hidup kami. Kami bawa yang menjadi persembahan, korban dan pujian kami kepada-Mu ya Bapa. Dan biarlah ya Tuhan Yesus selama ibadah ini Tuhan. Engkau yang di hati kami, Engkau yang di pikiran kami. Tidak ada yang lain ya Tuhan. Kami gunakan waktu kami hanya untuk memuji, memuliakan nama-Mu di tempat ini Bapa. Kami tinggalkan segala masalah beban kami Tuhan. Kami mau lebih lagi intim di dalam hadirat-Mu ya Bapa. Ambil alih ibadah ini Tuhan. Biarlah ibadah ini adalah ibadah yang berkenan di hadapan-Mu. Biarlah ibadah ini ya Tuhan Yesus membawa kami lebih dekat kepada-Mu ya Aba Bapa. Kami ya Tuhan Yesus adalah anak-anak-Mu, pemuji penyembah-Mu Tuhan, yang siap dibentuk seperti bejana-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau yang beracara di tempat ini. Biarlah Tuhan Yesus, pujian, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kau di hatiku, Kau di pikiranku, dan bawaku mendekat di mana Kau tinggal. Ku perlu Kau Tuhan, menjamah hatiku. Ku perlu Kau Tuhan di hidupku. Oh, hanya Engkau Tuhan mengerti hatiku. Hanya Engkau Tuhan yang ku perlu. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Saya persilakan untuk kembali Bapak Ibu. Persiapkan pujian penyembahan yang terbaik bagi Tuhan. Dan kita akan serukan bahwa Yesus yang selalu ada dalam hati kita. Kau di hatiku, Kau di pikiranku, dan bawaku mendekat di mana Kau tinggal. Kau di hatiku, Kau di hatiku, sebab Kau di pikiranku Tuhan. Bawalah kami lebih mendekat dan diam tinggal dalam hadirat-Mu. Mendekat di mana Kau tinggal.
kasih sayangmu melimpah di dalam hidupku, salibmu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizatmu. Mari bersama-sama bangkit berdiri, serukan Yesus segala-galanya. Yes. Biarlah kami persembahkan tubuh kami di hadapan-Mu Tuhan. Kasih sayang-Mu mengalir Kau sediakan. Bebaskanku, sembuhkan aku. Percaya mujizat-Mu ku alami sekarang. Ku percaya mujizat-Mu, ku percaya mujizat-Mu ku alami serukan. Ku percaya mujizat-Mu. Dengan iman Bapak Ibu serukan. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Mari serukan haleluya, haleluya. Dengan lebih lagi bertepuk tangan di hadapan Tuhan, tanda hati kita dipenuhi dengan sukacita, tanda kita dipenuhi dengan berkat-berkat Tuhan, pertolongan Tuhan, kesembuhan yang daripada Tuhan turun di tempat ini, pemulihan turun di tempat ini. Oh ya rarabasye, ya rarabasye, ya rarabo, ya raraba, ya raraba, raraba, ya raraba, raraba. Oh rabasye, ya rarabo. Haleluya, terima kasih Tuhan. Ini sungguh waktu yang sangat beruntung bagi kami ya Bapa. Kami semua umat pilihan-Mu di tempat ini mengaku bahwa mujizat daripada Engkau datangkan di tempat ini Tuhan. Melawat setiap hati kami, bahkan memberikan setiap pertolongan-Mu yang Tuhan nyatakan bagi kami. Tidak ada yang lain ya Tuhan. Kami sungguh berharap dan percaya pertolongan-Mu yang sungguh kami perlukan dalam hidup kami. Dan hari ini ya Tuhan, Engkau memanggil kami, Engkau memilih kami menjadi umat pemenang di tempat ini. Biarlah dengan setiap hati kami, seluruh hidup kami siap mengaku Engkau Yesus Raja segala raja. Biarlah segala kemuliaan, hormat bagi nama Tuhan kami tinggikan dari tempat ini. Yang percaya untuk lebih lagi dilawat lewat puji-pujian di tempat ini. Semua kita yang mau melayani Tuhan lewat pujian yang bermazmur, bersama-sama kita katakan amin. Haleluya, haleluya. Saya mau lebih lagi bersama-sama umat pilihan Tuhan akan bangkit sesudah mengangkat pujian ini. Imannya dibangkitkan, sukacitanya dibangkitkan. Amin. Yang percaya mau lebih lagi, Tuhan hadir, serukan. Siap untuk menari buat Tuhan Bapak Ibu Saudara. Kasih tepuk tangan yang luar biasa. Umat pilihannya akan bersama-sama memuji Tuhan. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekarang waktunya untuk berdiri bagi maju. Mari maju umat pemenang.
tempat ini. Amin. Haleluya, haleluya. Sebelum duduk Bapak Ibu Saudara, ada di antara kita yang belum pernah hadir tapi perdana hari ini Bapak Ibu. Boleh lihat, adakah? Wah, ada satu orang. Wow, ada satu orang, boleh sambut dengan berkenalan mungkin. Sambut, Tuhan memberkati. Terima kasih Bapak Ibu. Kita mengundang untuk kedatangannya minggu berikutnya bersama-sama ibadah di tempat ini. Amin. Dan terpujilah Tuhan atas kehadiran jiwa-jiwa yang taat dan setia juga. Kasih tepuk tangannya buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Saya persilakan untuk kembali Bapak Ibu Saudara. Baik Bapak Ibu Saudara, kita semua sudah ada di dalam kursi masing-masing. Ini adalah amplop persembahan untuk Natal Bapak Ibu. Karena dengan kita menabur buat persembahan untuk perencanaan ibadah Natal kita di tanggal 21 Desember. Kiranya Tuhan cukupkan, kiranya Tuhan berkati, amin. Mari Bapak Ibu lewat persembahan ini kita beri dengan ucapan syukur dan berkenan di hadapan Tuhan. Dan sebelum kita mengumpulkan persembahan ini Bapak Ibu Saudara, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hari ini kami bersyukur ya Tuhan. Kalau kami ada karena segala berkat yang Engkau sediakan bagi kami. Dan kami juga tidak lupa bersyukur. Kalau Tuhan menabur berkat-Mu bagi kami juga akan menabur kepada orang-orang atau buat gereja-Mu ya Tuhan yang membutuhkan ya Bapa. Dan hari ini Bapak, persiapan persembahan yang akan kami kumpulkan sudah ada di dalam genggaman tangan kami. Dan kami percaya Tuhan, persembahan yang kami kumpulkan ini kami beri dengan hati sukacita dan penuh syukur. Engkau memberkati persembahan yang akan kami jalankan dan kami kumpulkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap untuk mengumpulkan persembahan. Bersama-sama kita katakan amin Bapak Ibu Saudara. Sambil persembahan dijalankan, kita angkat pujian kita kepada Tuhan. Juru selamatku.
kasih Bapa, kami bersyukur pada pagi hari ini. Di dalam hadirat Tuhan kami menyembah Tuhan. Kami rasakan Tuhan bertakhta dalam pujian penyembahan. Tuhan telah lawat kami lewat pujian penyembahan. Tuhan lawat kami lewat firman Tuhan. Supaya setiap kami pulang membawa sukacita, membawa kedamaian, membawa kemerdekaan, membawa semangat. Kami semua bebas dari stres, depresi. Kami bebas dari emosi negatif. Karena Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kami dalam lembah kegelapan sekalipun. Engkau ada menggendong kami. Engkau tidak pernah biarkan kami dalam lembah keputusasaan. Terima kasih, berkatilah setiap kami yang datang dalam Tuhan Yesus yang terima firman. Sama katakan amin. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu yang saya kasihi. Shalom. Terima kasih buat Bapak Ibu yang beri kesempatan saya hari ini untuk melayani Tuhan. Hari ini tema yang saya berikan adalah keluar dari jerat depresi dan emosi negatif. Siapa di antara saudara yang pernah bilang stres sekali? Aku coba angkat tangan. Yang pernah bilang stres sekali? Aku stres sekali, aku stres sekali. Nah, datang suaminya juga, nggak hanya lu stres, gua pun udah depresi nih, gua udah mau mati. Anak-anaknya bilang, kami udah mau gila lihat kalian. Jadi rumahnya jadi rumah sakit jiwa karena semua stres. Jangan lihat orang dari luarnya baik-baik. Ternyata dia makan obat tidur. Ternyata dia makan obat antidepresan. Ya, kita nggak lihat orang jiwanya dari sisi body langsung. Luar nampaknya baik, tapi dalam cemas, takut, trauma, depresi, dan bisa bunuh diri. Terakhir ini baru seminggu lalu seorang anak tingkat 2 hanya ditegur oleh mamanya dan dia bunuh diri besok paginya. Serentan itu. Yang di Surabaya dibully, kemudian dia lompat dari kampusnya lantai 4. Viral ya, baru aja 2 minggu lalu ya. Kasihan anak itu. Anak Tuhan pula yang saya lihat dia kesaksian mencintai Tuhan. Orangnya dipakai Tuhan luar biasa. Ya, tidak ada yang sempurna. Dia dibully di kampus dan dari lantai 4 bunuh diri. Saudara, saya sangat rindu saudara semua pada hari ini bebas dari emosi negatif. Supaya bisa kau menolong anak-anakmu yang mengalami emosi negatif. Ya, mana tahu di rumahmu itu ada orang yang diam aja bawaannya. Itu sakit. Ingat, gak ada manusia ciptakan Tuhan diam. Gak ada. Kecuali dia gak bisa ngomong karena, maaf bisu aja pun bisa ngomong. Dia pakai bahasa non-verbal. Iya, syarat. Artinya gak ada orang yang ciptakan. Jadi kalau saudara lihat orang diam itu sakit. Dia mendam. Kedua, ada orang saudara lihat mungkin berteriak. Kalau marah berteriak aja. Itu sakit. Ini dua-dua yang sakit. Bayangkanlah kalau suaminya diam aja, istrinya diam aja. Kira-kira mau jadi apalah mereka ini, gak tahulah saya. Enaknya hidup dalam berkeluaran ini kan ngomong-ngomong ya. Betul? Habis ini kan makan siang kan. Nah, makan siang kan enaknya ngomong dengan siapa? Coba kalau kita makan siang, di antara 5 orang ada 1 yang diam aja gini. Kita pun makannya pun, dengan Pak Budi pun makannya ini gimana? Mau nelan. Andainya Pak Budi diam aja. Ya, aku pun, Pak Budi gimana? Ini ikhlas atau enggak? Ya nggak bisa nelan aku, betul nggak? Ya dong. Kalau kita makan dengan orang kan bukan makan apanya, makan dengan siapa? Makan dengan orang stres, kita ikut stres. Istriku berkali-kali kalau kami makan, kalau dia lagi banyak pikiran stres, ya saya berusaha menolong dia bagaimana lepas dari stresnya. Ya, istriku juga pernah stres, aku juga pernah stres. Istriku juga pernah berteriak di rumah, aku juga ikut berteriak. Karena kami dua-dua sama stres. Dan anak kami akhirnya 1 orang ya, yang paling kecil jadi murung. Kalau anak kami 1 lagi stres, dia diem, mendam. Maka mamanya bilang, lihat tuh anak kita lagi diem, jangan ganggu, lagi stres. Beda. Nah saudara, tapi sekarang kami sudah banyak berkembang. Istri lebih tenang, saya lebih tenang, anak-anak kami lebih tenang, dan rumah kami sorga. Karena kami tahu ada Tuhan Yesus di rumah kami. Ya, kita semua punya lembah kekelaman. Tanya sebelahnya, pernah stres enggak kau? Tanya sebelahnya. Nah,
Hari ini kita belajar dari Elia. Next. Ya, saya aktif di YouTube. Saudara bisa lihat YouTube saya jam 5 pagi. Saya bahas ini di YouTube. Bagaimana bebas dari emosi negatif. Bagaimana kita menang dengan hal-hal yang stres dan depresi. Ya, saya bahas di YouTube setiap jam 5 pagi. Saudara boleh subscribe, share, and comment. Nah saudara, hari ini kita belajar Elia adalah seorang nabi Tuhan yang dalam pelayanannya dipakai Tuhan luar biasa. Namun Elia bisa juga tertekan dan terjerat dalam depresi serta emosi negatif. Saudara, kita akan baca 1 Raja-Raja 19 ayat 1 sampai kepada ayat yang ke-8. 1 Raja-Raja 19 ayat 1 sampai 8. Ketika Ahab memberitahukan kepada Izebel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang. Ayat yang kedua sama-sama baca. Maka Izebel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya para Allah menghukum aku. Bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu, maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Berseba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Ayat yang keempat sama-sama. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari, perjalanannya jauh. Lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati. Katanya, cukuplah itu sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Ayat 5. Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, bangunlah, makanlah. Terus ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada apa? Roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. 7 sama. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata apa? Bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Terus maka bangunlah ia, lalu makan dan minum, dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Ini adalah cerita bagaimana Nabi Elia mengalami yang namanya keinginan mati. Nabi besar, ada lagi nabi namanya Musa. Musa pun ingin mati. Ini dua nabi besar. Musa di Bilangan 11 ayat yang ke-15. Dia berkata, kalau Tuhan izinkan aku mengembalakan orang Israel, tapi mereka banyak bersungut-sungut, cabutlah nyawaku Tuhan, karena aku capek lihat orang bersungut-sungut ini. Capek loh lihat orang bersungut-sungut. Mana lagi yang bersungut-sungut itu jumlahnya banyak kali. Waduh, bangun pagi dia di depan kemahnya itu, katanya kami makan, katanya enak, lebih enak di Mesir. Janji tinggal janji. Lihat orang ngoceh satu orang capek nggak? Ini Musa. Coba buka bang, Bilangan 11 ayat 15. Ini lihat orang ngoceh ratusan ribu. Ya Allah ya Tuhan. Sorry ya, kalau istriku ngoceh satu aja, aku udah capek ya Tuhan. Kalau sempat aja ngoceh satu aja. Pernah lagi aku menghadapi misalnya 2 ini ngoceh, ikut anak juga ngoceh. Oh lebih repot. Istriku juga pernah stres, aku ngoceh, anakku juga ngoceh. Dia bilang, semua kayak merepek, semua kayak aku juga bisa katanya. Nah saudara, Bilangan 11 bang, ayat yang ke-15. Bahwa kita sadari, gak ada orang yang tidak bisa stres. Ya, ayat 15 sama, ayo kita baca sama, 1, 2 ya. Jika engkau berlaku demikian kepadaku, sebaiknya engkau membunuh aku saja. Jika aku mendapat kasih karunia di matamu, supaya aku tidak harus melihat celakaku. Apa kata si Musa? Sebaiknya engkau membunuh aku saja. Siapa engkau di situ? Tuhan. Tadi si Elia minta apa? Minta mati. Siapa yang pernah di sini saking beratnya hidupnya minta mati? Siapa yang pernah ngomong, kok kalau begininya pernikahan, mati aja aku. Kalau begini yang berat hidup, mati aja gue. Serius loh, denger ya. Kalau ada orang bilang samamu ingin mati, itu iblis bisa jadikan. Jangan pernah ingin mati.
Karena masih ada pekerjaan besar menantikan engkau. Kalau ku terlihat dari wajahmu ku terawang, beberapa di antaramu pernah ingin mati nampaknya. Tidak ada mengaku. Kalau engkau ingin mati, kalau engkau ingin mati, jangan, never and never. Masih ada pekerjaan besar menantikan engkau. Jangan engkau tinggal dalam lembah keputusasaan. Apa yang dialami Nabi Elia? Dia melihat orang Israel itu banyak menyembah patung, menyembah berhala, menyembah dewa-dewa. Oleh pengajaran nabi-nabi palsu, nabi-nabi Baal. Maka mereka bertanding antara Nabi Baal 450 orang dan Nabi Elia 1 orang. Mereka berkata, Nabi Elia berkata, ayo kita tanding, mana Allah yang benar, Allah kaliankah atau Allah Israel, Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Mereka memanggil Allah mereka supaya api turun karena ada persembahan lembu yang dipotong, ada api, ada kayu. Datanglah api, datanglah api. 1 harian gak datang api. Tapi Nabi Elia ketika dia menaruh lembu yang udah dipotong, ada kayu, ada air, ada batu, dia baru panggil Allah Israel, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, turunkan api. Zup, turun. Semua orang Israel berkata, Allah Israel yang benar, Allah Israel yang benar, Allah Israel yang benar. Karena api dibakar membuktikan Allah siapa yang hidup. Karena orang Israel udah banyak tersesat. Orang udah banyak mulai menjauh. Saudara, harapan daripada Nabi Elia apa? Banyak orang Israel bertobat. Orang Israel harapan daripada Elia supaya jangan menyembah patung lagi. Sembahlah Allah Israel. Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Saudara, itu harapan daripada Elia. Kenapa Elia stres? Pertama adalah karena dia berekspektasi yang tinggi. Harapannya terlalu tinggi. Yaitu dia mengharapkan supaya semua orang Israel yang menyembah patung bertobat menjadi menyembah Allah Israel. Itu harapannya. Karena sudah melihat demonstrasi kuasa Allah. Elia ini hebat. Dia bisa berdoa hujan turun 3,5 tahun. Dia bisa berdoa hujan tidak turun. Bisa. Dia punya karunia luar biasa. Dia nabi besar di Alkitab. Nah, yang membuat dia stres apa? Ekspektasi terlalu tinggi. Kenyataan orang Israel nggak bertobat. Kenyataan orang Israel masih memilih menyembah patung. Dengar baik. Yang membuat kita stres sering karena tinggi ekspektasi. Kuanjurkan kita jangan terlalu tinggi. Kalau pakai kitab Roma 12 ayat 3. Setiap kita punya takaran kasih karunia masing-masing. Saya dulu waktu menikah, istriku berpikir ekspektasinya ada suami nanti yang sayang samaku, yang menjaga aku, yang kalau aku nanti butuh ini cepat nanti dia tolong. Aku sakit nanti aku dikusuknya, diobatinya, dibelainya. Aku juga begitu. Nanti kalau aku punya istri, kalau aku malam-malam kelaparan, Ma, tolong Ma beli masakan mie. Langsung ada. Kemudian besok pagi sudah ada kopi, ada teh. Mau berangkat kerja dicium, dipeluk. Tinggi kali ekspektasiku. Harapanku nanti dia nanti akan begini, nanti akan sayang sama aku. Terlalu tinggi ekspektasiku. Dia juga tinggi ekspektasinya, sama-sama tinggi ekspektasi kami. Masuk ke dunia nyata pernikahan. Ekspektasiku 10, yang ku dapat 2. Ekspektasi dia 10, yang dapatnya 1 dari saya. Akhirnya seperti ini. Ya Tuhan. Nah, jangan kau menikahi pasanganmu dari ekspektasi. Saya sekarang bebas stres karena aku menerima istriku
apa adanya. Bahkan kalau dia merepet, aku sangat menerima dia apa adanya. Saya nggak pernah berpikir punya istri yang akan merepet-repet. Kadang-kadang nggak ada topik lu bisa datang, kadang-kadang. Udah long time ago. Yang kami kadang nggak mengerti. Saya juga tiba-tiba juga bisa marah sama dia, mengecewakan dia. Dia mungkin berekspektasi jumpa suami yang fokus. Kadang-kadang kok error. Dia kadang-kadang menyampaikan sesuatu, papa begini. Aku udah hang. Dia berpikir kok begini laki gue ya. Hebat di mimbar, turun mimbar kok aneh, kira-kira begitu. Terlalu tinggi ekspektasi membuat kita stres. Bilang sebelahnya, biasa-biasa aja lah ekspektasimu. Ya, nanti kau stres. Bilang sama dia, nanti kau stres. Ya, ada lagi orang mau menikah, dia terlalu tinggi buat syarat-syaratnya. Bahkan ikut tinggi badan. Tinggi badan calon suamiku 1,80 meter. Yang menulis si Tiur 1,35 meter. Nah saudara, ini terlalu tinggi ekspektasi. Bisakah orang lama menikah atau tidak menikah karena terlalu banyak syarat? Bisa. Beberapa pelayan Tuhan ini bukan nggak laku-laku. Terlalu banyak syarat. Di Alkitab kan syaratnya apa katanya? Seiman, terang dengan terang. Ya berkarakter, bekerja, jujur, bertanggung jawab. Ini enggak ikut hidungnya diukur berapa mancung hidungnya. Hidungmu aja pun tenggelam. Apa pula kau ukur hidung orang? Maksudku gini loh, jangan terlalu tinggi ekspektasi. Lihat, pernikahan banyak stres enggak? Karena mereka menikah dengan ekspektasi. Wah, aku pernah, dia juga begitu. Tapi aku sekarang, aku ajarkan kalian, aku nggak tahu bagaimana jenis suamimu. Ya, suami ini berjenis-jenis. Ada tukang lupa, ada tukang ngorok, ada asal janji nggak pernah menepati. Iya, ada setengah gila, ada yang udah hampir gila. Macam, aku hanya katakan, cintailah pasanganmu apa adanya. Amin. Jangan cintai ekspektasimu. Stres kau nanti. Sama anak pun begitu. Jadi prinsipnya apa? Less expectation but do more. Do more. Ekspektasiku 6, aku kerjakan 8. Kalau hasil dapat 7, alhamdulillah. Puji Tuhan dong. Ekspektasiku kan 6, tapi aku kerja 8, I do more. Bisnis juga begitu, ekspektasi jangan terlalu tinggi. Oh, nanti keuntungan kita mah tahun ini berkisar 1 triliun. Bukan 1 triliun. Kau yang menjadi keliling-keliling sakit jiwa gara-gara terlalu memikirkan. Usah. Mungkin ya keuntungan kita tahun ini katakan 5M. Ya puji Tuhan. Tapi kerjakan skala 10M. Aksinya 10M. Kalaupun dapat 6M puji Tuhan. Contoh. Atau 100 juta. Atau 10 juta. Atau 5 juta. Tergantung kita. Lebih bagus do more. Daripada tinggi ekspektasi. Terima apa adanya hidupmu pasti gak stres. Semakin engkau cepat menerima kenyataan hidupmu, semakin bebas stres. Kenapa orang stres? Denial. Menolak kenyataan hidup. Menolak kenyataan papanya tukang mabuk, tukang selingkuh. Kenapa anak stres? Papa gue selingkuh, papa gue narkoba, papa gue pukul mama gue. Terima aja. Memang sakit, tapi itu yang menyembuhkan. Semakin cepat menerima kenyataan, semakin cepat sembuh. Semakin lama menerima kenyataan, semakin lama sakit. Awal pertama Bapak Ibu, apapun kenyataan hidupmu terimalah. Hadapi bersama Tuhan. Yang membuat Elia stres apalagi? Sendirian. Dia sendirian. Dia sendirian melawan 450. Dia berjalan dari Gunung Karmel, Berseba, Padang Gurun, Gunung Horeb. Tempat dia berjumpa dengan Tuhan. Kadang kita untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan, lewat dulu lembah kekelaman. Ini loh cara Tuhan itu kulihat begitu. Tuhan buat kita ketemu dia bukan dengan enak-enak kulihat.
pengalamanku dalam hidup ini, Tuhan banyak pakai lewat lembah kekelaman itu, saya jumpa Gunung Horeb. Apa arti Gunung Horeb? Gunung perjumpaan dengan Tuhan. Mengalami visi baru, mengalami semangat baru. Dia izinkan kita masuk lembah kelam. Dan di situ kita akan rata-rata para rasul, para nabi seperti itu. Saudara yang saya kasihi, kenapa Elia juga stres? Yang ketiga, karena dia membandingkan diri. Pada ayat yang keempat dikatakan dia membandingkan dirinya dengan kakek neneknya yang moyangnya yang begitu hebat. Aku gak sehebat pendahuluku. Dengar, jangan bandingkan dirimu dengan orang lain. Itulah sakitnya kalau saudara lihat sosmed orang kan. Saudara lihat Instagram orang, lihat pak. Suaminya pak, bawa istrinya udah sampai ke Perancis. Kau masih bawa aku mancis. Dia udah ke Perancis. Lihat pak, udah dibawanya istrinya pak, Eropa pak, keliling. Kau hanya bawa aku ke bakery Eropa. French bakery. Hanya itu kau bawa. Orang udah bawa istri. Nah saudara, membandingkan itu stres. Melihat orang lain maju supaya kita maju gak apa-apa. Motivasi. Tapi membanding-bandingkan pencapaiannya. Makin kau lihat sosmed makin gila kau. Aduh. Apalagi ibu-ibu kan kalau beli tas baru kan merek baru Louis Vuitton. Ini enggak, merek dia tas dia Koktong. Nah saudara, orang Louis Vuitton dia Koktong. Maksud saya, bilang sebelahnya, jangan suka kau banding-bandingkan dirimu. Bilang sebelahnya, stres kau nanti. Udahlah, gak usah kau banding. Setiap orang punya takaran kasih karunia. Dan hidup ini tidak seindah sosmed. Engkau kan ketipu sosmed. Kau lihat wajah orang glowing, itu kan karena di chat. Siapapun kalau di chat sama di pernis pasti glowing. Gak usah lah. Gak ada orang yang sempurna. Tiap orang punya penderitaan. Semakin engkau tidak bandingkan dirimu, semakin engkau lebih sehat. Pendeta pun bisa stres melayani. Orang sana, gereja sana udah begini, udah punya lift, udah punya videotron, ibadahnya gelombang-gelombang. Kita yang ada gelombang tsunami. Gak usah lah, udahlah. Bahkan sering kau memberkati orang, semakin diberkati hidupmu. Orang yang maju itu ciri-cirinya apa? Senang lihat orang maju. Kalau engkau senang melihat orang lain cantik, gak lama lagi kau cantik. Tapi kalau kau lihat orang cantik, makeup itu, salon itu, Allah. Siapapun bisa yang kalau banyak uangnya. Coba tarikkan alis matanya itu. Gak usah lah. Semakin engkau memberkati orang cantik, engkau makin dapat aura cantik. Semakin engkau memberkati orang yang sudah kaya, supaya lebih kaya, engkau pun diperkaya Tuhan. Amin. Ya, gereja-gereja besar saya suka berkati. Saya tahu gereja-gereja besar saya ikuti, saya berkati mereka karena pakai Tuhan. Aku nggak cibir mereka. Dan saya lihat gereja yang saya gembalakan pun bertambah. Artinya apa? Apa yang kita berkatkan kepada orang, berkat itu akan ada pada kita. Amin. Ya, saya senang sama saudara-saudara masih ketawa, tandanya masih sehat. Kalau orang udah semua ketawa dan engkau tidak ketawa, itu sakit. Bukankah kata Alkitab, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Bilang sebelahnya, sering-sering gembira. Bilang sebelahnya, ciluba. Walaupun dompetmu kosong tapi gembira loh. Ya, untuk apa kalau engkau punya makanan mahal, dompet banyak, isi uang, tapi di mobil muka ketat. Kami pernah berdua makan tempat mahal, tapi istriku lagi ketat, aku pun ketat. Kulihat ayam itu hidup lagi balik, saudara, bangkit dari kematiannya. Nggak tega ayam itu lihat wajah kami ketat. Ayam itu akan senang kalau dimakan dengan ketawa-ketawa, senang ayam itu. Ini dengan kami ketat begitu, aduh. Berikutnya, saudara, apa yang kita lakukan kalau kita lagi stres, depresi, emosi negatif? Yang pertama, berhenti sejenak.
berhenti sejenak. Memilih berhenti sejenak. Untuk mencari Tuhan. Bukan menyerah selamanya. Ada waktu untuk berhenti, untuk mendapat kekuatan baru dari Tuhan. Elia mengakui kelemahan dan menyatakan isi hati kepada Tuhan. Elia tidak pura-pura kuat. Dia jujur tentang keadaannya. Jujur dengan perasaan. Makanya di rumah kami itu kami kembangkan sama istri sama anak-anak. Bicara jujur dengan perasaan. Jujur, karena banyak orang pura-pura kuat. Apalagi di gereja. Apa kabar? Luar biasa. Yes, yes, yes. Padahal hatinya hancur. Ya begitulah. Kan kita kan nggak. Kalau memang luar biasa, bilang luar biasa. Kalau nggak lagi luar biasa ya sudah. Aku aja, aku nggak lagi luar biasa. Nggak usah terlalu apa ya. Kamuflase harus kelihatan orang kita mantap. Nggak usah lah. Kadang-kadang sometimes kita jujur. Terutama jujur dengan Tuhan. Elia itu jujur. Aku capek Tuhan, capek. Satu orang loh melayani 450. Mana lagi Raja Ahab ngesau sama istrinya. Istrinya ngeri loh Tuhan. Ratu Isabel. Ingat itu. Kalau ada di sini suami-suami yang takut istrinya. Berarti istrinya Ratu Isabel. Itu di Alkitab loh itu. Si Ahab itu suaminya takut kali sama istrinya. Tangkap dia. Iya bos. Ada loh suami yang takut istri. Perkumpulan suami-suami takut istri. Ada 100 orang. Ditanya oleh seorang, siapa di sini yang takut dengan istrinya? 99 lagi sebelah kanan yang takut istri. Semua ngaku 99 takut. Takut loh banyak kali. Banyak loh suami takut istri. Lihat wajah-wajah ini semua. ...99 dari 100 sebelah kanan. Karena sebelah kanan kelompok suami yang takut istri. Hanya satu yang sebelah kiri. Semua orang kagum. Diwawancarai. Kenapa lu gak takut istri? Dia bilang, dia gak bergerak. Dia begini. Kenapa lu gak takut istri? Dia bilang, aku harus tanya istriku dulu. Aku kemana? Ke kanan atau ke kiri? Karena aku gak bisa bergerak tanpa komando perintah istri. Jadi artinya apa? Dari 100 semuanya takut istri. Aku berharap istri-istri jangan buat suamimu takut samamu. Pernah seorang pelayan kami bilang begini. Pak pendeta ini, Pak Gembala sorry ya. Pak Gembala kulihat takut istri. Langsung smackdown saya. Ini pelayan senior. Kenapa kau bilang? Nggak, kulihat bapak memimpin gereja ini takut kali sama istri. Nggak maju pak kayak gitu. Masukmu, hajar dia sekali. Hajar, didik istrimu. Kayak mana bapak mengembalakan gereja tapi istri nggak bisa ibu, nggak bisa istri diajar. Wah ini masukan positif atau negatif aku nggak tahu. Nggak lama kemudian dia pergi dari gereja. Tapi bicaranya itu Pak Budi terngiang-ngiang di otakku. Terngiang-ngiang itu artinya berulang-ulang di alam bawah sadarku. Ngomong sama istri pas lagi bertengkar. Muncul kalimat itu. Ajar, lawan, ajar. Akhirnya ku lawan. Istriku juga bukan makin baik kalau dilawan. Siapa di sini punya istri, kalau lagi marah kita lawan, makin marah istrinya. Coba angkat tangan. Yang sama, coba angkat yang sama dengan saya. Ada di sini, aku aja yang mau jujur ya, kalian gak mau jujur ya. Istri saya ini modelnya, kalau dia marah, saya udah pengalaman bertahun-tahun sama dia. Kalau dia marah, dia kepinginnya, aku dengar, fokus dan bertobat. dan yang paling diinginkan dia adalah saya nggak, kalau dulu dibulinya saya bully dia balik.
Sekarang tidak. Istri saya marah, saya ambil bahasa kasih dia, take action. Saya nggak banyak ngomong Pak Budi. Saya nyapu, saya ngepel, saya kebersihan. Istriku cepat luluh hatinya. Tapi sudah lama istriku tidak marah. Kenapa? Perubahan hidupku mendatangkan perubahan hidupnya. Ingat, tugas suami itu menstabilkan emosi istri. Siapa di sini suami-suami? Angkat tangan. Katakan, tugasku menstabilkan emosi istri. 1, 2 ya. Tugasku menstabilkan emosi istri. Tugasku menstabilkan emosi anakku. 1, 2 ya. Tugasku menstabilkan emosi anakku. Iya, itu imam Pak. Itu imam. Menstabilkan, saya tolong dia. Karena perempuan ini kan makhluk histeris. Jarang loh bapak-bapak histeris. Ada kalian juga bapak-bapak. Itu mungkin udah ganti jenis kelamin, saudara. Jarang lah bapak-bapak begitu. Bapak-bapak itu kan kalau stres kan diam Pak. Kita kan kalau stres kan diam. Diam artinya apa? Berpikir apa mau dibilang. Karena salah bilang bahaya. Jadi kalau suami kita agak diam, agak lama menjawab, terimalah. Karena otak kami berputar-putar. Apa mau aku bilang apa ya? Nah, ini ketawa, ini pelepasan ini saudara. Saya hanya mau katakan, saya kasihan lihat rumah yang bertengkar. Saya kasihan rumah tangga yang banyak saling menyakiti, saling menyerang. Yang dilakukan oleh Elia apa? Dia curhat sama Tuhan. Mazmur 62 ayat 9. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Ini yang dilakukan Daud, nangis dia sama Tuhan. Dia curhat, dia ceritakan. Dengar, kapankah orang sakit jiwa? Ketika engkau memendam sakitmu. Rata-rata semua orang sakit jiwa ketika memendam. Ayat ini katakan, percayalah kepadanya setiap waktu hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Saat ini berkata adalah Daud mengalami stres. Siapakah rumah tangga yang paling stres di Alkitab? Daud. Daud paling stres. Anak perkosa anak, anak bunuh anak, anak mau bunuh papa. Ampunlah. Ampunlah itu. Kalau sekedar hanya gak enakan, oke. Tapi ini anaknya Amnon bunuh perkosa Tamar. Absalom bunuh Amnon. Absalom mau bunuh Daud bapaknya. Ampunlah rumah tangga itu. Mertuanya Saul mau bunuh dia. Ya Allah ya Tuhan. Gak adalah stres dia. Mertua mau bunuh, anak mau bunuh, banyak orang mau bunuh dia. Stres banget dia. Maka di Alkitab dibilang dia nangis. Jadi dia kalau doa sama Tuhan, dia itu doa ke anak-anak. Nangis, betul. Alkitab bilang gitu. Orang yang menabur dengan air mata, menuai dengan sorak-sorai. Allah menampung setiap tetesan air mata. Dengar, air mata itu adalah healing. Healing, yaitu menyembuhkan stresmu. Ibu, syukurlah gereja ini enggak menolak orang berdoa nangis. Karena gereja yang lain ada yang enggak boleh. Satu waktu saya pernah KKR di PTPN. Depan saya begini. Ibu ini sudah nangis pas aku sedang altar call. Yang sebelahnya cubit dia. Bu, nanya bu, ibu gereja Pentakosta ya? Datang ibu ini bilang, enggak bu, enggak Eda. Aku gereja HKBP, dihapusnya lagi air matanya. Menurut aku HKBP pun bisa nangis. Katolik juga bisa nangis. Advent juga bisa nangis. Semua orang bisa nangis. Bilang sebelahnya, kalau mau nangis, nangis saja. Bilang sebelahnya, jangan sok-sok kuat. Bilang, nah saudara, jangan gaya-gaya pura-pura kuat. Ih, Elia itu jujur banget dia. Dia gak mau pura-pura. Dia ngaku apa adanya. Dia ngaku. Dia ngaku saudara. Yang pertama dilakukan dia pertama, tidur. Kalau kita capek, tidur. Tidur itu menghilangkan stres. Tapi jangan karena engkau stres, tidur dengar khotbah. Jangan. Nanti habis ini. Tidur itu menghilangkan stres. Ambil waktu tidur, jangan terlalu kejar target. Yang penting apa? Lakukan yang sebisamu. Do your best. Let God do the rest. Sebisamu kerjakan. Aku begitu, sebisaku ku kerjakan pengembalaan. Sebisaku ku kerjakan untuk mengasihi istriku. Ingat, yang menentukan kebahagiaan istriku bukan aku. Dia sendiri, betul?
Tuhan suruh saya, Tuhan gak pernah suruh saya bahagiakan istri. Dengar, Tuhan gak pernah suruh kita bahagiakan orang. Tuhan suruh kita apa? Mengasihi orang. Tuhan suruh kita apa? Berbuat baik, berbuat benar. Tapi membuat dia bahagia, urusan dia. Bahagia itu keputusan kita. Saya hanya mengasihi dia, mengasihi anak-anak. Karena ada orang sudah kita buat baik pun belum tentu juga dia terima baik. Saudara, yang kedua, apa yang dibuat oleh Tuhan kepada Nabi Elia? Makan. Ada orang kalau stres, gak kurang makan. Siapa di antara saudara kalau stres makannya menurun? Ada? Gak nafsu makan kalau stres. Atau di antara saudara kalau lagi stres jadi makan, makin banyak makan. Oh, terbalik kayaknya Nabi Elia. Nabi Elia dia nafsu makannya hilang. Maka Tuhan bilang, Elia bangun, makan lu, makan. Sampai 2 kali lu malaikat bilang itu air, itu roti, gua udah kasih. Makan lu, masih ada pekerjaanmu. Jangan mati dulu. Itu dia. Mana tahu ada di sini kalau stres, kurang mau makan, ayo kasih makan. Berikutnya adalah dia menantikan Tuhan. Nantikan Tuhan. Orang yang menantikan Tuhan bagaikan Raja Wali terbang tinggi. Memang doa gak langsung kelihatan jawaban. Tapi Tuhan punya cara menjawab doa kita. Di doa itulah semua masalahku selesai. Aku nangis, baik masalah pernikahan, pengembalaan, anak-anak, keuangan, kesehatan. Saya datang kepada Tuhan. Doa adalah jawaban. Yang terakhir adalah berjalan kembali. Akhirnya Nabi Elia, walaupun dia belum sembuh sekali, dia Tuhan suruh untuk berjalan kembali. Dalam perjalanan itu Tuhan pulihkan dia dan Tuhan pulihkan. Tidak ada pernikahan yang langsung selesai masalah. Walaupun kami sudah berdoa, didoakan, dipulihkan, masih aja ada masalah. Tapi Tuhan bilang, lanjutkan pernikahanmu Pastor Sweri, lanjutkan. Sementara engkau berlanjutkan, aku terus pulihkan dan pulihkan. Demikian juga keuanganmu gak langsung pulih, lanjutkan ke usahamu. Sementara engkau mengerjakan usahamu, pemulihan ekonomi, pemulihan. Jangan stagnasi di lembah stres. Jangan berhenti dalam keputusasaan. Lanjutkan hidupmu. Berhenti sejenak boleh, me time boleh, ke salon boleh, percantik dirimu daripada kau gak mau kau ngapa. Udah pergi kau pedikur, menikur, tekukur, pergilah entah ngapain. Asal ada uang bayar uang salon. Pergi. Boleh juga nonton drakor sekali-sekali, boleh lah, asal ingat masak. Bila boleh juga lah pergi healing. Kalau ada uang pergi ke Bali. Kalau nggak ada Bali G. Kalau nggak ada Bali G, Pantai Bali. Pantai Bali dekat Pantai Cermin. Yang penting ada kata Balinya pokoknya. Pergi aja. Pokoknya ingat, healing itu bukan karena jarak. Healing itu sikap hatimu bersyukur dengan apa adanya. Percayalah apapun masalahmu, Allah mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi kita. Mari kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami datang padamu Bapa. Terima kasih. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari, betapa ku menyadari, di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik. Oleh karena kasih, mari angkat tangan. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bencana hatiku. Bapa, ajarku mengerti semua kasih
yang selalu memberi bakat. Air mengalir yang tiada pernah berhenti. Betapa ku mencintai, apapun yang terjadi, segala yang telah terjadi. Amin. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari, betapa ku menyadari, di dalam hidupku ini. Amin. Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Mari pegang hatimu, pegang hatimu. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru. Bahkan emas yang murni kau membentuk bencana hati. Bapa ajarku, Bapa ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi bakat. Air mengalir yang tiada pernah berganti. Bakat air mengalir yang tiada pernah berhenti. Haleluya. Sentuh hati kami. Haleluya. Saya mau berdoa kepada Engkau yang mau jujur mengatakan, Tuhan, apapun yang telah menyakiti aku bersyukur atas apapun yang terjadi. Maukah Engkau memberkati orang yang menyakitimu? Maukah Engkau melepaskan pengampunan? Maukah Engkau menerima kenyataan pahit keluargamu, kekurangan pasanganmu, menerima kekurangan orang tuamu, menerima kekurangan dirimu? Maukah engkau berharap saja kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, aku mau pulih hatiku Tuhan. Aku mau bebas dari stres, depresi. Aku mau bebas dari emosi negatif. Dan aku jadi berkat bagi keluargaku. Kalau engkau rindu dipulihkan Tuhan, angkat tangan kanan. Siapapun engkau, hambamu berdoa. Berdoa, serahkan hidupmu. Haleluya. Engkau Tuhan yang memulihkan hati kami. Engkau Tuhan yang memulihkan hati kami. Engkau Tuhan yang bekerja. Engkau Tuhan yang mendatangkan kebaikan. Apapun yang kami alami, ada Tuhan yang bekerja. Ada Tuhan yang menggendong kami. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Terima
Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat siang ini dalam Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Kasih tepuk tangan yang luar biasa atas berkat firman-Nya yang disampaikan oleh hambanya Pak Guto. Dan kita percaya semuanya diberkati, amin. Haleluya. Baik Bapak Ibu, Saudara yang terkasih, kita akan lanjutkan dengan memberikan persembahan kita. Persembahan ini adalah persembahan umum yang terbiasa kita kumpulkan Bapak Ibu. Dan mari persiapkan yang terbaik. Haleluya. Sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih Bapa. Kami sangat diberkati lewat firman-Mu yang ditabur oleh hamba-Mu Pak Gultom di tempat ini Bapa. Bilang Kau tetap ya Tuhan Yesus, memakai dia menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menabur setiap firman-Mu orang yang memerlukan, dan akan kami juga terberkati. Dan kami percaya Engkau sertai setiap pelayanannya, keluarganya Tuhan diberkati dalam nama Yesus. Dan hari ini Bapa kami lanjutkan tetap ibadah kami, bela ibadah yang berkenan ya Tuhan di hadapan-Mu. Dan hari ini Bapa kami juga Tuhan akan menabur lewat persembahan umum yang terbiasa yang kami kumpulkan. Engkau berkati setiap tangan-tangan yang memberi, setiap tangan-tangan yang mengumpulkan persembahan ini Tuhan. Kami percaya lewat kami menabur, kami juga akan menuai banyak berkat yang daripada Tuhan. Apapun yang kami kerjakan lewat usaha kami, bahkan apapun yang sedang kami kerjakan dibuat Tuhan berhasil di dalam nama Yesus. Inilah yang menjadi persembahan kami Tuhan buat gereja-Mu dan buat pelayan tempat ini yang percaya, yang siap menabur bersama-sama katakan amin. Haleluya. Selamat menyaksikan Warta Sepangan sepanjang minggu ini Bapak Ibu, dan sambil persembahan dijalankan. Di dalam Alkitab, murid Yesus ada dua orang yang melakukan kesalahan besar. Yudas dan Petrus. Yudas jual Tuhan Yesus dengan 30 keping perak dengan harga seorang budak. Petrus menyangkal Yesus 3 kali, bahkan dia bersumpah. Pertanyaan besar ini begini, apakah Yudas kalau datang minta ampun kepada Tuhan, dia akan diampuni? Petrus kan dipulihkan. Yudas bunuh diri, tapi kalau Yudas datang kepada Tuhan, minta ampun sama Tuhan, apakah dia akan diampuni? 100% yes. Kalau kau datang kepada Tuhan di dalam keadaan yang paling hancur sekalipun, dia nggak akan buang saudara, tetapi ia akan mengangkat kita kembali, membawa kita kepada kekuatan yang baru. Amin. Kalau saudara yang jauh dari Tuhan, ayo datang kepada dia. Jangan pakai drama-drama, akui aja apa adanya. Tuhan gak butuh drama kita. Akui, Tuhan aku salah. Tuhan aku berdosa. Tuhan pulihkan hati. Datang kepada dia dan curahkan isi hatimu. Dia akan membawa kita kepada rencananya yang ajaib. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Shalom, Jemaat LP Razi Medan. Berikut kami sampaikan mengenai info kegiatan dalam waktu sepekan. Ibadah rumah doa pada bulan November akan diadakan pada tanggal 14 dan 28 November. Ibadah raya minggu depan akan dilayani oleh Pendeta Paul Wijaya yang disertai perjamuan kudus dan pengurapan anak. Untuk pengembalian persepuluhan akan diadakan minggu depan. Bagi Bapak Ibu yang rindu didoakan secara online oleh Gembala dan tim, dapat menghubungi kontak person berikut ini. Demikian info yang dapat kami sampaikan. Have a great weekend. God bless. Puji nama Tuhan Bapak Ibu, kita juga mengumumkan untuk ibadah UMAS di bulan ini kita adakan tanggal 28 nanti, tepatnya hari Selasa. Baik Oma Opa yang rindu untuk bersama-sama ibadah, seperti biasa kita undang untuk jam 5 kita sudah hadir. Dan pastinya kita akan semakin diberkati lewat pertemuan ini. Ada juga penyampaian firman Tuhan, ada juga icebreaker, dan kita juga pasti menikmati firman Tuhan yang selalu ditabur lewat UMAS. Kasih tepuk tangan dulu dong dan kasih semangat buat Oma Opa yang selalu hadir. Dan juga ibadah seperti biasa, ibadah youth kita alihkan untuk persiapan Natal. Jadi selesai ibadah kita nanti langsung lanjut persiapan latihan Natal. Ada juga Oma Opa juga jangan langsung pulang, dan juga anak muda, anak sekolah minggu juga nanti. Jadi Bapak Ibu
kita benar-benar juga minta kepada Tuhan kesehatan yang prima Tuhan sediakan karena ini lagi musim sakit ya. Ada flu influenza kalau nggak salah ya. Ini yang sedang menghadang ya, ini yang lagi maraknya dan semoga kita semua diberkati Tuhan dan dihalau dari segala virus-virus ini Bapak Ibu. Dan untuk juga izin untuk Pak Suheri, Pak Gultom untuk nanti ada Pak Petrus minta video durasi singkat untuk mengucapkan selamat Natal ya Pak buat gereja kita. Jadi siapapun yang sudah pernah hadir, berkunjung, berkhotbah di tempat ini rindu tuh juga untuk menyapa, ada pesan mungkin yang akan kita tampilkan nanti di tanggal Natal 21. Kasih tepuk tangannya buat Bapak Ibu. Tetap kita doakan acara Natal kita untuk tanggal 21 karena untuk Tuhan, kemuliaan Tuhan. Mari bersama-sama bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara dan kita akan mengakhiri ibadah kita ini dan kita menyanyikan visi gereja kita. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kembali kami mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu Bapa. Hari ini Tuhan kami boleh datang Bapa bersama dengan umat-Mu. Boleh memuji menyembah-Mu semua karena anugerah dan kemurahan-Mu Bapa. Dan pada hari ini Tuhan Kau lawat kami dengan firman-Mu yang selalu menguatkan setiap kami Bapa. Apapun pergumulan hidup kami Bapa. Bahkan ada yang sakit saat ini Bapa. Pada saat kami sungguh-sungguh mengandalkan Engkau Bapa, maka tangan-Mu yang penuh kuasa memulihkan kami, menyembuhkan setiap kami Bapa. Bapa, terima kasih berkati umat-Mu di tempat ini yang boleh hadir dengan kesetiaan dan kerinduan Bapa untuk mencari Engkau Bapa, untuk memuji muliakan Engkau Bapa, dan bahkan firman yang taburkan menjadi rema bagi setiap umat-Mu di tempat ini Bapa. Bapa, terima kasih berkati hamba-Mu Pendeta Suheri Gultom Bapa. Kiranya berkat-Mu berlimpah-limpah Engkau curahkan pada hamba-Mu Bapa. Hikmat-Mu Bapa dan kuasa-Mu menyertai hamba-Mu baik dalam setiap pelayanannya Tuhan Yesus. Ada tanda-tanda perubahan dan pemulihan keluarga demi keluarga ya Tuhan Yesus. Bagai hamba-Mu terus Bapa. Dera pengembalaannya Tuhan Kau berkati. Keluarganya Tuhan Yesus. Istri dan anaknya Kau berkati. Penyertaan yang sempurna Kau curahkan kepada hamba-Mu ini Bapa. Bapa, terima kasih Tuhan. Kau juga berkati hamba-Mu, gembala kami Tuhan Yesus, yang kami kasih Pendeta Wijaya Erwin Bapa. Mari Tuhan curahkan hikmat bijaksana-Mu pada gembala kami Bapa. Daerah Praji Medan Jakarta ini gembalakan terus bertumbuh, berbuah, jiwa-jiwa menyemangat untuk kemuliaan-Mu ya Bapa. Bapa, Engkau berkati gembala kami Bapa. Biar pelayanan Tuhan Yesus ada tanda-tanda pemulihan, tanda-tanda kebangkitan, tanda-tanda mujizat terjadi Tuhan Yesus. Biar penyertaan yang sempurna Bapa, kesetiaan yang Kau berikan sebagai baju sirah dan perisai bagi gembala kami. Dan Kau juga berkati ibu gembala dan anak-anaknya Bapa. Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa untuk koordinator kami di tempat ini Bapa. Bapak Budi dan Bu Esther Bapa. Kiranya Tuhan Yesus curahkan hikmat-Mu, bijaksana-Mu Bapa. Berikan kekuatan-Mu pada hamba-Mu di Bapa. Dari pelayanan Tuhan Yesus. Praji Medan digembalakannya Bapa.
terus bertumbuh, berbuah jiwa dimenangkan untuk kemuliaan-Mu Bapa. Berikan kesehatan ya Tuhan Yesus. Bahkan segala usahanya Tuhan Engkau berkati. Keluarganya Tuhan Engkau berkati, anak-anak dimanapun mereka berada, Engkau berkati Tuhan Yesus. Bapak terima kasih, ini setiap kami para hamba-hamba-Mu Tuhan. Satukan kami, berikan kami unity Bapak dan kesungguhan untuk kami boleh melayani-Mu di tempat ini ya Bapak. Kau juga berkati WL Singer, seluruh imam musik Bapak, para media, guru sekolah rindu, para aser, para pendoa Bapak. Mari tangan-Mu yang penuh kuasa mengurapi kami Bapak. Berikan kesatuan hati, unity, sungguh-sungguh melayani-Mu sampai kami perjanjian segala bangsa terjadi Bapak. Dan kami percaya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, bahwa tangan-tangan telah memberikan pada Engkau Bapak untuk persembahan Natal yang kami akan laksanakan di tanggal 21 Desember Bapak. Mari Bapak Engkau penuhi segala yang kami butuhkan ya Bapak. Engkau juga buka tingkap langit surga-Mu, berkat-Mu tercurah atas setiap umat-Mu di tempat ini Bapak. Masalah pekerjaan, segala usaha-Mu diberkati berlimpah-limpah ya Bapak. Bapak terima kasih. Kami juga naikkan doa kami bersama dengan umat-Mu, kami mengangkat tangan kami berdoa untuk kota kudus-Mu Yerusalem. Kiranya damai sejahtera atas Yerusalem, kiranya mencintai mendapat sentosa, kiranya sentosa di lingkungan tembok-Mu. Kami percaya berkat dari Yerusalem boleh mengalir kepada bangsa kami, kepada kota kami, bahkan gereja-Mu di tempat ini ya Bapak. Bapak terima kasih. Kami juga berkati bangsa kami Indonesia Bapak. Dari Sabang sampai Merauke Tuhan bisa lawat bangsa kami Bapak. Biarlah kemuliaan-Mu terjadi di bangsa kami. Dan kami percaya pertobatan terjadi di bangsa kami Tuhan Yesus. Berkati Presiden, Wakil Presiden, dan jajarannya Bapak. Taruhkan hati mereka untuk memimpin bangsa ini menjadi bangsa yang adil dan nyaman dan bebas memuliakan Engkau Tuhan Yesus. Bapak terima kasih. Semua dengan doa pujian kami Bapak. Bapak sebentar kami akan tinggalkan tempat ini Bapak. Engkau berkati makanan jasmani kami yang telah ditabur oleh hamba-hamba-Mu Bapak. Hingga berkat-Mu kelimpahan Kau curahkan, Kau gantikan berkali lipat pada tangan-tangan yang menabur kepada Engkau Bapak. Dan sebentar kami akan tinggalkan tempat ini Bapak. Kami rindu berkat-Mu melalui hamba-Mu ya Bapak. Mari kita angkat tangan kita, terima berkat dari Tuhan. Saudara-saudara seiman, kekasih-kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pulanglah dan terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih anaknya yang tunggal Yesus Kristus, yang selalu menyertai kita, dari sekarang sampai Maranatha. Dalam nama Yesus, mari kita yang percaya katakan, amin. Amin. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara.